Eh, Mbak Nita, bisa tolong dijelaskan tentang latar belakang apa namanya sekolahnya dulu, ya, kemudian juga sudah kemana aja nih? Kayaknya pengalamannya banyak ya. Oke, thank you Pak Ari for having me. Kalau bicara latar belakang sekolah, saya latar belakangnya psikologi Pak, psikolog sama kayak Pak Ari. Kuliah di Semarang, kemudian lulus sekolah, kuliah di Semarang, saya langsung menetapkan hati untuk berkarir di Jakarta Pak. Jadi itu udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Malang melintang, tapi di 2 perusahaan terakhir sih saya sempat belajar lumayan. Itu satu di retail, salah satu retail multinasional. Kemudian ada di perusahaan service juga, dan yang terakhir yang sekarang di pharmaceutical. Itu Pari singkatnya. Oke, mungkin bisa dijelaskan agak lebih detail nih. Itu tadi kan Mbak Nita cerita tentang ada 3 perusahaan ya yang dari pengalaman sebelumnya. Dulu gimana nih bisa dapat apa namanya pekerjaan itu, lalu ya apakah melamar atau gimana, terus proses seleksi seperti apa gitu. Oke, Tari. Jadi kalau untuk tadi kan saya sempat mention kalau sejak saya pilih kuliah jurusan psikologi, sebenarnya ada yang udah ada di dalam benak saya adalah saya mau berkarir sebagai HR. Sebenarnya jadinya sih ceritanya ke belakangnya lebih ke legacy ya. Saya lihat ayah saya juga seorang HR, kalau zaman dulu disebutnya personalia ya, dan itu saya melihat karir dan keseharian apa yang dilakukan ayah saya kok kayaknya menarik, dan saya melihat bahwa untuk menuju ke sana kayaknya ilmu yang salah satu bisa diaplikasikan di bidang karir itu, di bidang karir ke HR itu adalah di psikologi. Makanya kalau ditarik ke belakang ya saya belajar psikologi untuk jadi HR. Makanya ketika sudah lulus jadi sarjana psikologi, terus untuk fokus supaya bisa memperdalam lagi ilmunya nanti untuk dibawa ke karir, membangun karir, saya putusin untuk langsung cari gimana caranya saya bisa sekolah lagi, lanjutin untuk S2. Nah, begitu S2 selesai, alhamdulillah di Semarang, saya langsung istilahnya pamit-pamit sama orang tua untuk nggak nyoba untuk cari kerja atau berkarir di Semarang. Saya langsung setting pikiran saya, hati saya untuk ke Jakarta. Dan di Jakarta kalau dibilang mengalir ya bukan mengalir ya, pasti perjuangan juga. Cuma itu yang saya nikmati perjuangannya, perjalanannya. Kalau bicara di 3 perusahaan terakhir itu banyak banget men-challenge saya secara profesional pastinya, karena industri-industrinya beda-beda ya. Saya pindah dari industri yang satu ke industri yang lain, itu challenge-nya tersendiri. Kesempatannya dari mana ada saya bisa pindah-pindah kerja kayak gitu, antara memang kalau saya sudah ada di satu perusahaan, pastinya saya akan totalitas untuk berkarir. Tapi pada satu titik kita ada di satu posisi di mana akhirnya mengintrospeksi apakah ini
perusahaan ini masih menjadi tempat yang terbaik untuk saya bertumbuh. Nah, di titik-titik itulah kadang-kadang kalau kita mau mau jernih, jujur sama diri sendiri, kejawab sendiri itu Pak. Pada akhirnya, oke, ini udah saatnya kayaknya saya untuk ke tempat yang lain atau ke perusahaan lain, belajar di tempat yang lain. Nah, dari situ ya semuanya tergerak ya Pak ya. Kalau bisa dapat kesempatan ya ada yang ditawarkan, diberikan kesempatan sama sama teman untuk coba atau memang cari sendiri. Pastinya semuanya nggak langsung jatuh di pangkuan, semuanya lewat usaha dan determinasi sih kalau saya bilang Pak Ari. Gitu kayaknya Pak. Oke. Mbak Nita kan bidangnya HR ya, jadi pasti di pekerjaannya salah satunya adalah bicara rekrutmen nih, gitu ya. Nah, ya. Kalau di dalam posisi sebagai HR nih, ya sebetulnya nyari karyawan itu lebih banyak menggunakan channel apa ya, cara apa ya? Oke, kalau untuk rekrutmen di berbagai pengalaman saya pastinya beda-beda, tergantung di level mana kita sedang mencari karyawannya, level staff, atau saya pernah di retail di mana kita harus rekrut ratusan karyawan baru, itu kita gunakan strateginya pasti yang berbeda dengan yang mungkin sekarang kita sedang mencari posisi-posisi untuk level direktur, level senior manager. Kalau untuk rekrutmen untuk teman-teman yang ini baru lulus nih mungkin ya, lulus kuliah gitu, bingung nih sebenarnya saya bisa dapat kerjaan dari mana sih? Menurut saya channel-channel yang bisa kita gunakan tetap masih ada banyak ya sekarang platformnya ya, kayak kita bisa dari platform job application seperti itu, atau masih yang sifatnya sangat personal, yaitu employee referral. Saya kenal siapa yang bisa mengenalkan saya kepada satu orang atau mereka yang kira-kira cocok yang sedang saya cari posisinya. Jadi caranya banyak sih Pak. Kalau untuk rekrutmen, belakangan lebih sering berhubungan dengan headhunter, karena yang kami cari sekarang posisi-posisi levelnya middle and up. Dari sana headhunter itu mereka sudah punya database-nya, kemudian kita juga di perusahaan juga bandwidth-nya nggak seleluasa itu untuk bisa lakukan semua proses dari awal sendiri. Jadi belakangan headhunter, mereka yang sudah memang kita pilih, yang sudah punya database di industri-industri yang memang kita sekarang cari, mereka lah yang kita approach untuk jadi partner kita dalam recruiting. Itu Pak. Oke, kita masih bicara tentang itu ya. Ini coba kita sharing ke teman-teman yang sekarang kebetulan baru fresh graduate atau karena pandemi tidak punya pekerjaan. Cuman saya mau nanya agak detail nih, jadi balik kepada misalnya sesuai dengan statusnya sekarang misalnya. Kalau ke teman-teman yang masih fresh graduate nih, kamu balik ke pengalaman kamu waktu pertama kali lulus dulu, itu pertama kali dapat kerja dari mana, Nit? Saya baru lulus pertama kerja dapat dari mana? Itu dapat dari saya. Ya kita punya banyak di pasaran punya banyak platform job application ya Pak ya. Boleh nyebut merek nggak nih? Jangan, bidangnya aja. Ya, jadi kayak kamu masuk ke perusahaan apa waktu itu? Kita masuk ke CV. Jadi perusahaan pertama saya itu farmasi lokal.
Itu dapat dari mana tuh? Itu dapatnya dari titik-titik street itu, Pak. Jadi saya masukin CV saya. Dari kemudian portal saya, itu ya, dari portal ya. Dari portal, ya. Portal rekrutmen ya. Portal rekrutmen. Jadi saya apply ke sebanyak-banyaknya perusahaan yang saya bisa apply. Kemudian saya secara diligently, maksudnya nggak putus asa untuk datengin setiap interview yang saya undang. Pada akhirnya semakin banyak perusahaan yang saya apply dan semakin banyak saya ditolak, terus terang saya jadi makin tahu sebenarnya yang mereka cari itu kayak apa dan yang saya mau kayak apa. Jadi pada akhirnya itu akan mengerucut sendiri. So bagi teman-teman fresh graduate, nggak ada cara instan. It's a struggle. Perjalanannya di awal ya nggak boleh putus asa ya, datengin perusahaan untuk interview. Kalau sekarang lagi pandemi mungkin ceritanya beda. Berarti harus sering-sering kayak gini nih, Zoom interview. Kalau waktu zaman saya dapat kerjaan pertama, saya dari Semarang harus datengin interview, ada yang di Rawabuaya, itu ya di Cengkareng ya. Ada juga yang di tengah kota juga di Senayan. Secara saya juga belum tahu Jakarta itu kayak gimana, ke Senayan itu naik apa gitu. Itu yang seninya mencari pekerjaan. Tapi memang nggak ada yang instan, tapi bukan juga sesuatu hal yang nggak mungkin. So it's a numbers game kalau menurut saya. Statistik aja, semakin banyak kita coba, pasti nanti kita akan mempelajari pola-polanya, baik yang kita pelajari sendiri sebenarnya kita maunya yang kayak gimana, atau pada akhirnya juga kita akan semakin skillful ya ngadepin interview pekerjaan juga, karena ya pasti gugup ya ke interview dan segala macam. Nah, semakin banyak pengalaman, anggap aja interview satu dan yang lainnya itu adalah pelajaran untuk kita lebih bisa menyampaikan tentang diri kita sendiri di hadapan perusahaan, dan pada akhirnya memang meyakinkan diri bahwa nanti perusahaan yang akan hire saya itulah yang terbaik untuk saya pada saat itu. Gitu, Pak Ari. Oke, ini saya mau kaitin dengan karir nih, ya. Oke, di perusahaan yang pertama itu kamu masuk pertama kali posisinya apa, Mbak Nita? Posisi kalau kemarin itu dulu disebutnya officer. Officer, oke. Jadi kan ada staff, kemudian ada officer, kayaknya gitu di leveling. Berarti di atasnya staff ya, officer ya? Iya. Pindah ke perusahaan lain, posisi terakhir apa? Pindah dari yang pertama itu, Pak, kemudian ke yang berikutnya. Ke yang berikutnya itu, kalau saya nggak salah, judulnya senior officer ya. Senior officer. Itu berapa tingkat di atas yang officer? Kayaknya satu tingkat ke atas. Lebih jalurnya masih spesialis nih. Jadi saya bekerja sendiri, tapi memang udah di level yang lebih ke atas lagi. Skopnya masih HR ya? Masih HR. Oke. Dari officer jadi senior officer itu terjadinya gimana ya? Nangkep ya pertanyaan saya ya. Nangkep pertanyaan saya ya. Jadi kan ada orang nih, ya kalau pegawai negeri kebanyakan sih ya udah ya 2 tahun sekali, 4 tahun sekali, ya pasti ada kenaikan. Tapi kalau di swasta kan beda nih. Itu gimana tuh? Kok aja waktu itu tetap aja di officer sampai, kan ada juga teman-teman saya yang dari masuk staff sampai pensiun staff juga. Gitu. Ada review kayaknya waktu itu di masuk ke tahun kedua ya, menuju tahun ketiga gitu, itu udah ada review dari atasan saya, karena yang saya ingat waktu itu ini juga posisi baru untuk posisi saya waktu itu.
mereka punya dirikan satu posisi career development spesialis yang waktu itu di hire untuk saya, tapi karena saya waktu itu belum ada pengalaman, saya masih di challenge dulu di level officer. Kemudian setelah memang setelah memang 2 tahun berjalan, baru kemudian atasan manajemen memberikan promosi itu ke saya, Pak, untuk ke level satu tingkat yang lebih tinggi. Oke, untuk topik ini mungkin ini pertanyaan terakhir nih sebelum pindah ke topik lagi nih, Mbak Nita. Menurut kamu kenapa kamu dipromosi waktu itu? Kenapa saya dipromosi? Karena I am good at what I do. I was good in what I do. Jadi saya percaya bahwa saya sudah deliver beyond apa yang memang diekspektasikan, dan saya juga melihat itu juga diapresiasi. Dan kalau saya ingat di satu titik juga saya pernah kayaknya nyinggung ini ke atasan saya gitu. Jadi saya kepengen gimana caranya supaya saya bisa naik posisi atau bisa ngerasain promosi gitu. Jadi somehow perpaduan antara memang saya sudah deliver, kemudian saya bisa engage baik dengan dengan atasan, dengan para user, dan keberanian untuk mungkin kalau di budaya kita minta promosi secara langsung itu kan kayaknya gimana, tapi ya paling nggak mention bahwa kita punya aspirasi itu, Pak, aspirasi untuk karir. Oke, tadi kan di awal kita bicara tentang teman-teman yang fresh graduate nih, gimana cari pekerjaan, bicara kuantitas, ya. Jangan kirim lamaran kemana-mana, jangan malas, jangan bosen untuk interview, ya, karena pada satu titik akhirnya pasti akan mendapatkan yang diinginkan, ya. Nah, sekarang naik tingkat nih ke teman-teman yang sudah bekerja tapi kok ya nggak dipromosi gitu. Ini refer ke yang kamu sampaikan barusan. Apa nasihatnya, Nit? Oke. Untuk teman-teman yang kayaknya jalan di tempat gitu ya, Pak, karirnya. Betul. Kalau saya menyarankannya adalah kadang-kadang gini, Pak, kita nggak tahu apa yang kita mau. Terus tiba-tiba ngelihat yang lain gitu, ngelihat teman-temannya kok dia udah jadi manajer, dia udah jadi udah levelnya tinggi, terus jadi tiba-tiba jadi kepengen gitu. Nah itu yang menurut saya mesti ada pembicaraan ke diri sendiri dulu sebenarnya. Keinginan ini karena emang kita sudah terdorong dan sudah merasa diri kita mampu, atau sebenarnya masih faktornya ekstrinsik ya, ngelihat teman-teman yang dia udah gonta-ganti mobil dan segala macam, jadi kepengen, jadinya gengsi gitu. Nah itu mesti dipisahin dulu. So kalau memang kalau memang yang keinginannya datang dari diri sendiri, harusnya itu nggak mengagetkan menurut saya. Jadi maksud saya gini, somehow orang yang udah punya fokus karir itu mereka punya timeline-nya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada yang istilahnya dia merasa stuck di tempat. Kalau menurut saya kayak gitu, Pak. Jadi kalau dia yang udah fokus sama karir, dia udah netapin nih 3 tahun misalnya atau 2 tahun saya udah harus capai milestone yang seperti apa. Kalau memang itu belum terjadi, dia akan make it happen dengan cara ya ambil kendalinya dari diri dia sendiri. Maksudnya apakah dia mengadakan pembicaraan itu ke atasannya, menyampaikan bahwa dia sudah merasa punya aspirasi karir,
minta challenge yang lebih di tempat yang sekarang, atau ketika memang somehow ada keterbatasan bandwidth kapasitas di perusahaan itu untuk untuk tempat dia berkembang. Kalau saya selalu analogikan, kadang-kadang kalau pohonnya udah gede ya potnya harus lebih besar, tapi kita kan nggak bisa maksain potnya jadi gede sendiri gitu ya. Kadang-kadang ya pohonnya aja ya harus dipindahin ke pot yang lebih besar. Berarti itu adalah keberanian untuk kita ketika melihat lingkungan atau perusahaan kita somehow punya keterbatasan itu. So secara baik-baik atau secara tetap profesional dan tetap respectful terhadap perusahaan yang sekarang, dan mulai untuk mengarah ke luar perusahaan untuk mencari peluang-peluang baru. Jadi begitu. Jadi make sense nggak sih Pak saya ngejelasinnya? Jadi kalau di awal tadi yang saya bilang, misahin dulu, ini kita mau ngerasa stucknya karena tiba-tiba ngelihat teman-teman abis reuni yang mereka udah berhasil, terus kita jadinya kepengen, atau memang pada satu titik yang tadi kita udah punya milestone dan ini 2 tahun kok gue masih begini aja nih ya, kayaknya udah kemarin project udah semuanya udah beres, bagus, dapat apresiasi, tapi nggak ada langkah nyatanya nih dari perusahaan. So itulah dimana kita mesti harus take action sendiri. At the end sih, karir itu atau pilihan berkarir itu yang ngedorong, ngedrive-nya dari diri sendiri, Pak. Nggak ada cerita kita kita nunggu dalam tanda kutip atau pasif gitu. Dan yang harus lebih penting lagi, ya jangan sampai dorongannya itu dari luar atau dari dari lingkungan atau dari bukan dari diri kita. Bandingin sama teman itu kan kayaknya masih dangkal banget ya, shallow banget untuk pengen promosi karena pengen ganti mobil dan segala macam. Sayang sih kalau menurut saya dorongan itu mesti supaya bisa menetap karirnya nggak cuma naik 1 terus nanti 5 tahun stuck lagi, ya dorongannya harus dari dalam, kalau menurut saya dari dalam, dan semakin fokus apa sih ya sebenarnya yang mau dituju atau yang mau dicapai 3 tahun 5 tahun ke depan, ya itu sih Pak. Oke, kalau saya simpulkan kamu membedakan antara dorongan dari internal sama dorongan dari luar nih, ya. Benar. Dan kamu menyarankan lebih baik kalau kita pindah pekerjaan karena dorongan dari internal, bukan dari eksternal. Kalau eksternal itu misalnya ya karena gengsi, karena pengen punya mobilnya lebih bagus lagi, ingin mendapatkan uang gaji lebih besar lagi, ya. Kita sadar bahwa internalnya ketika kita pindah nanti di tempat baru, ya, kita punya kapasitas untuk belajar atau tidak gitu, ya, atau kita punya kompetensi yang bisa dipergunakan atau tidak gitu ya, seperti itu ya. Jadi kamu bedakan, dan saran kamu sih lebih kepada introspeksi dulu, karena memang seringkali orang pindah itu kan karena kebanyakan kalau habis reuni itu jadi resah gitu. Ya, iya. Tapi itu suatu hal yang bagus karena itu menjadi dorongan, tinggal kemudian dorongannya harus dorongan yang gali lagi. Jadi kamu sampaikan itu adalah internal. Oke, tadi kita udah bicara tentang rekrutmen, bicara tentang kemudian masuk ke karirnya gitu. Nah, kita mau spesifik nih. Kamu udah hampir setahun ya kerja dalam situasi pandemi nih, ya. Mungkin bisa diceritakan suka dukanya kerja di situasi pandemi, ya. Seperti apa sekarang, ya. Nggak ketemu langsung cukup lama ya mungkin ya, nggak ketemu langsung dengan atasan, lewat online pun seringkali ada masalah gitu. Ini udah berapa bulan ya? 10 bulan ya kamu ya? Kurang lebih ya? Ya, udah mau 1 tahun. Udah tahun ya. Gimana tuh? Awalnya dulu sekitar Februari Maret sampai
sekarang ini seperti apa, sehingga ya lagi-lagi kan performance tetap mesti dijaga kan Mbak Nita ya. Ya. Oke, pandemi ini lucu, menarik karena saya pindah ke perusahaan yang sekarang ini itu di akhir tahun 2019. Jadi saya cuma ada kesempatan kayak 3 bulan gitu ada di kantor yang baru, experiencing benar-benar dengan ketemu dengan orang baru. Terus tiba-tiba awal tahun 2020 kita secara global ya kehit sama pandemi ini, dan harus mulai lakukan work from home, kerja jarak jauh. Tantangan banget sih awal-awal Pak, karena ya boro-boro ya kita kalau saya bilang, saya aja belum apal nama-nama teman-teman, nama-nama orang-orang di kantor karena saya juga masih baru, sistem dan segala macam begitu ya. Terus tiba-tiba kita harus interaksi waktu di kantor aja saya masih harus belajar banget dan masih sering kesusahan, tanya sana sini dan segala macam. Tiba-tiba saya harus kerja dari rumah di mana semuanya remotely. Kayaknya seperti pengalaman semua orang di seluruh dunia. Pertama adalah kalau saya bilang kita harus terbiasa sama situasi bahwa kenyataannya bahwa kita nggak boleh kemana-mana. Itu dulu. Kemudian kedua, kita harus menangkap bahwa tanggung jawabnya itu tidak berkurang, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu memang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, untuk melakukan itu meyakini atau emang udah percaya bahwa perusahaan juga memberikan tools yang lengkap. Jadi mulai dari perangkat kerja semuanya itu sudah terpenuhi. Sisanya sih bulan-bulan berikutnya adalah berusaha untuk disiplin sama diri sendiri, karena beda ya kalau kita berangkat ke kantor gitu pagi dan bangun pagi, dandan di jalan, kemudian actually datang ke kantor, buka laptop, mulai kerja dan lain sebagainya, itu yang terbiasa kita lakukan. Tapi semuanya dilakukan di rumah. Nah, itu yang butuh determinasi sebenarnya sih Pak, jadinya lebih susah ya kalau saya bilang, karena seolah-olah nggak harus kemana-mana, tapi jam 8, jam 9 harus standby, semuanya udah di depan mata. Cuma kayak yang ini mandi dulu apa enggak ya gitu ya, gitu-gitu kadang-kadang jadi lucu juga. Tapi semakin ke sana, sekian bulan berlalu, kita dan seluruh dunia juga semakin terbuka pengetahuannya tentang pandemi ini, dan semakin terbiasa bekerja dari jauh. Pada akhirnya sih kalau saya pribadi jadinya udah jadi kebiasaan baru. Maksudnya kerja dari manapun kita bisa, atau bahkan waktu pun udah menjadi lebih fleksibel. Kapanpun kita bisa lakukan pekerjaan kita. Sisi kadang-kadang yang kalau saya bilang lebih ke negatifnya itu karena saking fleksibelnya, sometimes yang saya rasa, dan saya juga dapat ngobrol sama teman-teman lain yang juga merasakan, WFH ini bikin antara personal time dengan office time atau working time itu semakin ke blend. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa, susah untuk ngebedain sekarang ini udah bukan waktunya kerja, sekarang ini waktunya istirahat. Tapi susah karena ngelihat tuh di depan meja kayak berapa meter di depan kita itu laptop gitu masih kebuka gitu, atau walaupun laptopnya udah ketutup, laptopnya masih kelihatan kayak serakan meja kerja, atau yang tadinya meja makan, atau yang tadinya meja di ruangan salah satu rumah kita itu jadi area kerja.
begitu udah isinya udah lepas jam kantor, semuanya masih ada di situ, mental kita juga kayak masih belum misahin. Jadi pada akhirnya butuh waktu yang lama untuk sink in bahwa oke, kalau udah jam 8 malam udah nggak usah mikirin lagi gitu, atau harusnya udah nggak ngurusin kerjaan lagi gitu. Nah itu yang kemarin-kemarin. Tapi semakin kesini saya pribadi lebih sekarang lebih nyaman lagi untuk lebih sering lagi untuk ke kantor. Kenapa begitu? Di satu sisi memang ada beberapa pekerjaan HR yang kita nggak bisa pungkiri itu adalah lebih baik dilakukan secara personal. Tapi di sisi yang lain juga sekarang kantor atau pemerintah juga udah kasih aturan, ada kuota-kuota di mana kantor kapasitasnya 25% dan bahkan 10% begitu. Itu dengan adanya batasan-batasan itu saya masih merasa aman untuk melakukan perjalanan dari rumah ke kantor untuk bekerja. Mungkin seminggu nggak tiap hari, tapi tetap ada yang saya merasa perlu untuk ke kantor. Kebetulan atasan saya juga melakukan hal yang sama, karena ini balik lagi nih Pak, kalau saya ngerasa saya lebih maksimal ketika saya bisa bekerja secara ketemu langsung in person, khususnya dengan orang-orang yang saya memang kerjasama, atasan saya, rekan kerja saya, atau di mana kita bisa interaksi langsung. Kalau itu saya. Di sisi lain, karena kenapa saya begitu juga, karena kayak orang lain sering kritik saya nih, Nita kamu kok sering banget sih ke kantor gitu, atau kenapa nggak kerja dari rumah aja, kan bisa. Kalau saya terus terang, karena saya tinggal sendiri, saya nggak ngerasa membahayakan orang yang tinggal bersama saya. Saya paham kalau misalnya ada mereka punya anak kecil atau tinggal dengan orang tua yang sudah cukup berumur, mereka harus stay di rumah karena itu yang lebih aman bagi anggota keluarga mereka. Tapi karena saya tinggal sendiri, jadi saya bisa lebih nyaman. Saya merasa nggak membahayakan orang yang tinggal dengan saya, karena I don't live with anyone, I live by myself. So saya bisa atur itu dengan lebih leluasa. Jadi setahun berlalu nih setelah pandemi, dan mungkin kedepannya juga, kalau tadi Pak Ari bilang pandeminya bakalan masih lama, I think cara saya bekerja sekarang di masa pandemi, hybrid atau perpaduan antara WFO atau flexible working from home dan bekerja yang memang harus dari kantor, kedua-duanya sekarang udah jadi udah jadi kebiasaan baru. Berinteraksi dengan user juga begitu. Kalau saya lihat saya tiap hari meeting dengan user saya, somehow itu juga udah semakin nyaman. Kita udah bisa temukan pola komunikasi yang enak. Tapi pastinya ya, nggak ada yang bisa, kalau menurut saya, nggak ada yang bisa ngalahin efektivitas intimasi komunikasi secara langsung in person. Jadi ya, mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu ya Pak ya, supaya kita bisa kumpul lagi secara normal di kantor. Kalau saya sih gitu sih Pak. Oke, jadi kalau saya coba simpulkan dari yang kamu sampaikan tadi, nomor pertama yang kamu lakukan adalah merubah paradigma nih, merubah mindset, menerima situasi yang ada, ya. Betul. Lalu kedua, kuncinya disiplin. Yes. Nah, yang ketiga adalah kita ciptakan rutinitas nih kayak nih, ya. Walaupun kemudian akhirnya antara waktu istirahat, waktu kerja, working time-nya nih jadi molor ya. Kemudian juga kayaknya meeting juga nggak kenal waktu nih. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau dulu kan kita dibatasi kalau kerja di kantor itu dengan jam kerja nih, ya. Tapi sekarang
dianggap nggak kemana-mana, ada yang jam 7 pagi juga udah ngajakin ini nih, ngajakin Zoom meeting nih gitu. Kan perlu mandi juga gitu kan. Nggak perlu mandi, nggak usah nyalain kamera gitu. Nggak perlu nyalain, nggak perlu pergi kemana-mana gitu. Ya, sedikit belum pindah ke topik terakhir nih, Mbak Nita. Ya. Apa sarannya nih untuk teman-teman yang lain nih, yang sekarang apakah hibrid, ya, campuran antara WFH sama WFO, yang WFO juga, ya, karena kalau kita bicara dari pihak perusahaan kan suka nggak suka bahwa kita tetap mesti produktif nih ya, gitu kan. Ya. Dan pasti saya yakin perusahaan yang bertahan itu adalah yang karyawannya produktif. Dan itu juga menyangkut dengan kelangsungan pekerjaan kita nih, ya, karena banyak juga di bidang-bidang lain yang terutama misalnya retail ya, yang volumenya sudah sangat menurun nih, ya. Tapi kalau menurut saya di bidang farmasi sih mestinya, apalagi untuk prescription medicine ya, untuk obat-obat resep ya, itu sih stabil-stabil aja karena pasiennya tetap butuh obatnya gitu. Ya. Kira-kira apa nasihatnya, saran nih supaya bisa tetap produktif nih di era pandemi ini nih? Oke, saran saya satu pasti harus utamakan safety, karena kalau kita sakit gimana bisa produktif. Jadi dengarkan atau lakukan protokol-protokol yang memang udah ditetapkan. Kemudian pastikan aman. Kemudian kedua, kalau saya sendiri adalah tenangkan hati gitu loh Pak. Jadi nggak terlalu paranoid. I know pandemic is a very scary thing. This COVID thing ini sudah makan banyak korban, and itu sangat sangat menyedihkan. Tapi itu nggak boleh jadi ngegerogotin ketenangan hati kita. Karena kalau kita takut atau kalau kita apa-apa kemudian takut, itu juga nggak akan baik untuk siapapun. Ya di luar itu adalah being aware terhadap surrounding kita, dan empati sih. Jadi nggak tetap produktifnya kan, karena semuanya kita nggak tahu mereka ada di mana ya, teman-teman kita yang teman kerja kita itu bisa mereka kerja dari rumah, mereka kerja dari kantor. Selama semuanya deliver itu berarti bagus, semuanya udah menjalankan. Jadi nggak perlu ngejudge, oh nih orang kerjanya di rumah dulu, nggak pernah sekalipun datang ke kantor gitu. Yang penting dia masih kerja gitu kan, atau masih deliver gitu. Atau oh ini orang kok kalau pagi nggak kelihatan ya, sampai jam 11 siang nggak kelihatan. Ya siapa tahu dia kerjanya memang tadi ya, karena ini fleksibel ada di rumah, dan ini dia dengan keluarga, pagi harus ngurusin anaknya dulu dan segala macam. Siapa tahu memang dia kerjanya itu dia stretch sampai ke lebih ke malam. Jadi being empathy to teman-teman kita semua, dan pada akhirnya kita bisa saling support Pak, dari dengan keadaan ini, karena at the end of the day keadaan ini masih sulit, dan setiap dari kita itu punya strategi masing-masing yang terbaik, yang kita bisa jalankan di masing-masing kehidupan kita. Kayak kalau saya tadi bilang, karena saya tinggal sendiri, saya dalam tanda kutip kelihatannya saya cuek nih kemana-mana gitu, karena saya nggak di rumah saya nggak ada yang dipusingin. Maksudnya nggak perlu khawatir ada anak kecil atau ada orang tua. Tapi kalau bagi teman-teman yang punya keluarga, saya harus paham bahwa mungkin mereka nggak bisa diajak meeting jam 9 pagi karena masih nemenin anaknya sekolah online, atau harus lebih saling pengertian. Jadi itu Pak, kayaknya selama ini yang 1 tahun saya belajar
di masa pandemi itu bahwa kita tetap harus produktif, ya seperti itu. Oke, saya mau agak probing dikit yang masalah tenangin hati nih. Kalau tentang safety kan ya kita ikutin aja protokol. Kalau ada vaksin, nanti kalau vaksinnya kita kebagian ya kita ikutin vaksin ya. Tapi bicara nenangin hati nih, kalau Mbak Nita sendiri nenangin hatinya gimana nih? Nenangin hati, karena saya bukannya saya nganggap enteng, tapi saya nolak untuk membiarkan pandemi ini mengkontrol keseluruhan aspek hidup saya gitu loh Pak. Jadi saya menjadi tenang, kita harus tenang, menjadi tenang ya. Kalau dari saya kuncinya adalah berarti saya harus make sure bahwa saya tetap hidup sehat, saya istirahat cukup, saya olahraga, saya makan yang benar. Dengan itu saya bisa lebih yakin bahwa badan saya akan cukup kuat, nih saya punya cukup imun untuk tetap bisa beraktivitas dan keluar beraktivitas dengan protokol dan segala macam. At the end of the day, mungkin jadi agak dalam gitu ya Pak ya. Ya ini pandemi ini udah jalannya dari yang di atas sih Pak. Jadi ya kita harus hidup dengan ini, nggak boleh dimusuhin, nggak boleh nggak boleh istilahnya dikutuk juga gitu ya. Udah ini pandemi, gara-gara pandemi dan segala macam, enggak, ya udah diterima aja dan jadinya hati juga tenang gitu loh. Jadi kita bisa berdampingan dan hidup secara nyaman, produktif pastinya di tengah-tengah pandemi ini. Itu sih Pak. Oke. Topik terakhir nih Mbak Nita. Topik terakhir mungkin merangkum dari apa yang kita sudah bicarakan kurang lebih hampir 40 menit ini nih, nggak kerasa. Ya. Untuk teman-teman yang tetap berkarir nih di era pandemi ini, ya, kira-kira dari pengalaman kamu 1 tahun ini gitu, selain bicara tadi masalah safety, ya tetap jaga protokol, ya, tapi saya yakin pasti kamu juga masih berkarir kan, artinya masih menginginkan posisi yang lebih tinggi lagi karena disitulah challenge nggak habis-habis, ya. Orang kerja juga ada bosennya kalau di satu posisi aja, dan kalau pindah pun berharap ke posisi yang meningkat bukan horizontal nih gitu. Kira-kira apa kira-kira nasihat atau tips nih untuk supaya tetap, karena saya mau tanya dulu nih di lingkungan kamu di kantor, kira-kira ada nggak yang pindah ya atau dibajak nih sama perusahaan lain dan ya mungkin satu level naik gitu, sehingga kan banyak orang agak a priori bahwa pekerjaan udah nggak ada dan sebagainya, tapi ternyata masih ada juga orang yang dapat promosi gitu. Di tempat kamu kira-kira ada nggak? Ya. Ada ya? Ya, pertanyaan bagus Pak. Jadi ya saya juga pengen nyemangatin buat teman-teman yang sekarang lagi berkarir dan berpikir untuk harusnya nih menurut milestone karir saya tahun 2021 saya harusnya udah ada di satu level lebih tinggi, tapi pandemi gimana ya? Let me tell you a secret from HR Insider gitu ya Pak ya, dari orang yang duduk di HR di perusahaan yang sekarang memang kita sedang berjalan ini. Dinamika organisasi dalam hal pergerakan dan pergerakan talent pipeline itu nggak surut. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir, kesempatannya nggak berubah, bahkan kalau saya bilang antara sebelum dan selama pandemi ini ada yang kita tetap buka hiring baru, kita buka perusahaan baru nih dalam tanda kutip ya, posisi-posisi baru otomatis tersedia. Kemudian di dalam pun yang existing juga
kita tetap melihat career pipeline-nya teman-teman yang ada di dalam nih. Bahkan di tahun ini udah ada memang pergerakan karir dari yang sesuai dengan career pipeline-nya, bahwa tahun 2021 mereka kita udah bisa challenge, posisinya masih tersedia, merekanya juga masih sangat tertantang karena bisnisnya juga masih challenging dan akan terus growing. So nggak ada alasan untuk ngerem aspirasi karir di masa pandemi. Nggak ada sama sekali. Justru kalau menurut saya adalah kalau yang udah mungkin jadinya terlena karena harus WFH sepanjang pandemi ini, jadi agak lupa dengan aspirasi karir. Saya pengen bangunin lagi mumpung masih awal-awal tahun, semangat lagi walaupun di rumah, tetap tetap jaga fokus di karirnya masing-masing, tujuan karirnya masing-masing, karena memang masih dinamika organisasi di seluruh dunia, apalagi khususnya di industri di tempat saya sekarang, farmasi, itu justru lagi happening ya. Kita banyak banget kesempatan karir, dan semakin kesini kita semakin bisa melihat dan mempersiapkan orang-orang mana yang memang udah siap dan bisa menerima challenge baru. Itu Pak. Jadi terus maju teman-teman. Jadi maksud kamu ada memang perusahaan yang tutup, ya, tapi banyak juga perusahaan yang berkembang. Ya. Di mana perusahaan yang baru itu kan juga membutuhkan posisi yang baru ya, sehingga berkarir itu tetap visible, tetap mungkin, ya. Tapi syaratnya apa sih ini supaya tetap bisa berkarir nih? Syaratnya kan banyak juga orang yang misalnya, kalau saya bilangnya gini, kalau kita sedang berkarir, ya itu kayak seperti di lapangan bola, jadi pemain nih. Tapi kadang-kala karena suatu hal kita bisa kemental keluar nih, ya. Jadi kuncinya adalah untuk balik dulu ke sebagai pemain, masuk ke lapangan bola lagi, ya. Tapi supaya tetap kemudian bisa dilirik oleh headhunter kah, oleh perusahaan kah, oleh kolega kah, itu sebetulnya kuncinya apa nih? Yang dari pengalaman kamu nih ya, dan yang kamu lihat dari teman-teman kamu juga. Kalau dari saran saya, pasti nggak berhenti untuk mengasah diri. Itu yang bisa kita lakukan ya diam-diam ya, nggak bisa terus skill apa yang memang kita udah punya kita terus asah, jangan sampai tumpul. Kemudian untuk yang dari luar, nah ini sarannya jadinya sebenarnya sih klasik lagi Pak, istilahnya jaga silaturahmi, atau bahasa kerennya networking ya Pak ya. Networkingnya itu jangan sampai putus. Karena yang tadi saya sampaikan di tengah ketika kita bicara rekrutmen, dari mana sih HR itu atau perusahaan bisa isi posisi-posisi kosong yang memang kita sedang hiring, ya sebagian porsinya memang pastinya dapatnya dari referral, artinya ya dari referensi, kenalan-kenalan, which is kalau dari sisi pelamarnya berarti kan dia yang secara aktif nggak lepas tuh komunikasinya dengan komunitas profesionalnya dia ya. Itu yang saya sarankan untuk teman-teman yang emang mau back in the game ya Pak ya. Kalau tadi Pak Ari bilang sempat tersingkir, mau masuk lagi, ya harus mengaktifkan diri lagi tadi, reach out ke teman-teman atau komunitas profesional. Dan sekarang semuanya medianya udah jadi media digital, so harus eksis juga di platform digitalnya teman-teman, sosial media yang yang bisa kita
yang bisa kita gunakan untuk expose diri kita secara profesional ke memang pasaran tenaga kerja atau ke ke potential recruiters itu ya Pak ya. Jadi itu. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan kira-kira untuk teman-teman yang lain? Ya. Sebagai penutup, kalau bicara karir, yang dibutuhkan adalah persistence, jadi konsistensi dan tetap fokus sama tujuan. Cuma kalau itu bicaranya kayaknya terlalu luas banget. Kalau saya bilang tujuan itu juga bisa berubah-berubah kok. Jangan khawatir kalau kemarin, aduh tujuannya apa ya? Ya nggak apa-apa. Aktifkan untuk berkomunikasi atau untuk introspeksi dari diri sendiri. Sebenarnya saya tuh kerja untuk apa? Boleh untuk apa? Boleh untuk siapa? Dan jadikan jawaban-jawaban itu nantinya fondasi yang cukup kuat untuk kita bisa dirikan karir kita di atas fondasi-fondasi itu. Kemudian saran saya berikutnya adalah kita nggak bisa, kalau pengalaman saya ya Pak, kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh orang yang pandu kita. Jadi kalau saya boleh sarankan ke teman-teman, jangan sekedar peers, oke, teman-teman itu bagus, kita reach out ke sesama teman-teman kita secara profesional, tapi lebih baik lagi kalau kita punya mentor. Jadi mentor ini yang nantinya akan jadi bisa jadi kasih masukan ke kita yang lebih membangun lagi, yang bisa ngarahin lagi, karena pastinya mereka punya pengetahuan, punya pengalaman, dan punya kebijaksanaan untuk bisa kasih masukan ke kita untuk kita bisa bangun karir kita. Di saya bersyukur saya ketemu sama orang-orang yang punya impact positif, sangat positif, yang bisa jadi mentor, yang bisa saya curi-curi ilmunya begitu. Di luar memang hubungan silaturahmi yang memang yang memang harus dijaga tadi sampai ke depannya. Jadi jangan cuma pas butuh aja istilahnya, tapi tetap dijaga silaturahminya ke depannya, karena kita nggak pernah tahu ke depannya kita akan ketemu lagi dan kita akan bisa saling membantu untuk ke depannya. Itu Pak Ari. Oke, terima kasih Mbak Nita atas waktunya pagi ini. Kita udah bicara nggak kerasa pas banget nih 1 jam, gitu ya. Ya. Kalau nggak keberatan di masa mendatang gitu, ya kita ngobrol-ngobrol lagi dengan bidang yang lain, dengan topik yang lain, sesuai dengan pengalaman dan kompetensi Mbak Nita gitu ya. Saya yakin apa yang disampaikan tadi akan menginspire ya, karena intinya sebetulnya menginspirasi, karena kalau kita bicara tentang belajar kompetensi yang gratisan juga banyak di YouTube ya. Saya pernah ingin buka, kamu tahu mobil itu kan ada wiper blade ya. Saya kesulitan buka wiper blade-nya. Kamu tahu saya belajarnya dari mana? Saya belajar dari YouTube. Gitu. Sabar Pak. Jadi kalau masalah skill yang gratisan banyak, yang bayar juga banyak gitu. Cuman memang ini challenge untuk teman-teman yang mencari penghasilan dari mengadakan event gitu, apakah seminar, karena kemudian semua tiba-tiba menjadi gratis gitu. Ya. Karena saya juga dengan teman-teman bikin webinar, sudah sepakat bahwa kita akan bikin webinar gratis ya. Karena yang terpenting sebetulnya adalah network. Ya, seperti yang kamu sampaikan juga, network, silaturahmi. Senang sekali pagi ini kita bisa bersilaturahmi dan Mbak Nita bisa sharing gitu ya. Saya akhiri, sukses untuk Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ari.